Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya sekedar buat salat, bukan hanya sekedar berwudu, ada caranya loh. Seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Kebetulan Rasulullah SAW ada di waktu itu. Sahabat ini melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dikatakan oleh para ulama itu adalah salat sunat tahiyatul masjid. Dia laksanakan 2 rakaat. Rasulullah SAW menghampirinya. Selesai dia melaksanakan salat, apa kata Rasulullah SAW? Qum salli fa innaka lam tusalli. Berdirilah wahai sahabatku, laksanakanlah salat. Kamu belum salat lagi. Padahal tadi apa yang dia lakukan 2 rakaat tadi? Salat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kamu belum salat lagi. Berdiri lagi dia, takbiratul ihram, salat 2 rakaat. Selesai salam, qum salli, fa innaka lam tusalli. 3 kali dia laksanakan salat. Barulah dia bertanya, ya Rasulullah, di mana salah saya? Apa yang saya lakukan? Kok belum terhitung melaksanakan salat? Ternyata masalahnya pada sahabat ini adalah tidak ada tumakninah dalam salatnya. Apa itu tumakninah? Tenang, sejenak. Ketika ruku hendaknya bukan seperti ayam yang mencatok makanan itu. Ruku tenang. Baru kemudian i'tidal dengan tenang. Lalu kemudian sujud dengan tenang. Duduk antara 2 sujud dengan tenang. Tenang. Diajarkan kita untuk tenang. Karena iman itu tadi aman, juga tenang. Jadi masalahnya ketika tidak faham fikih salat, salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan kisah Rasulullah SAW berjalan dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti. Beliau katakan, ini ada 2 kuburan ini. 2 kubur ini sedang disiksa. Penghuninya sedang disiksa. Yang satu tidak bersih ketika bersuci dari air kencingnya. Adapun yang satu lagi suka mengadu domba, suka menebarkan fitnah. Jadi Masya Allah, masalahnya bukan enggak salat, masalahnya bukan enggak wudu, masalahnya bukan tidak taharah, tapi masalahnya ketika buang air kecil, dia tidak belajar fikih taharah ketika tanazzuh anil najasah. Bagaimana membersihkan diri dari najis. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis yang berat, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa beda hadas dengan najis dan seterusnya. Kita semua ingin masuk dalam syurga, betul? Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab wala sabiqatil azab. Allahumma amin. Kalau ditanya kira-kira kunci syurga itu ada berapa? Kiat kita supaya masuk dalam syurga ada berapa? Oh, Ustaz, banyak sekali di ayat surah Al-Mu'minun ada mungkin 8 ayat itu tentang cerita ahli syurga. Syarat masuk dalam syurga. Kemudian dalam surah Ali Imran harus sekian. Ini saya ingin menyampaikan pesan Nabi SAW. Simple saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyebutkan 3 kunci syurga. Enggak banyak-banyak, 3 aja. Tapi 3 ini sepertinya rangkuman dari semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, man akala tayyiban. Siapa yang memastikan diri bahawa yang dia makan itu murni halalan tayyiban. Tidak ada keharaman, baik secara zatnya maupun secara ghair zatnya, yang bukan zat. Yang zat misalnya, ya kalau babi enggak boleh dimakan, anjing na'udzubillah, bangkai enggak boleh dimakan, darah enggak boleh diminum, yang bernajis enggak boleh dimakan.
Itu jelas. Tapi ada haram li ghairihi. Haram itu ada dua. Yang dia makan ayam, yang dia makan daging sapi, yang dia makan keripik, yang dia makan bakso, halal. Tapi uang yang dia dapatkan dari praktik riba, uang yang dia dapatkan dari perjudian, uang yang dia dapatkan dari khianat terhadap amanah, uang yang didapatkan dari akad-akad yang di sana ada unsur ketidakpastian, gharar. Makanannya halal, tapi itu menjadi bumerang juga. Menjadi masuk dalam surga tidak terpenuhi salah satu daripada syaratnya. Man akala tayyiban. Bahkan mengkonsumsi haram li ghairihi, haram yang kedua ada kalanya lebih parah. Imam Al-Qurtubi punya tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, 20 juzuk. Berapa juzuk? 20. Diriwayatkan pada masa Imam Malik, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bakir. Pada masa Imam Malik ada seorang pemuda, tapi sudah menikah, bukan jomblo lagi, bukan jovisa ya. Jadi pemuda ini berjalan di malam hari, sedang purnama. Tiba-tiba melintasi seseorang yang sedang mabuk. Sambil mabuk dia lompat-lompat ingin menangkap bulan. Karena begitu buruk pemandangan yang dia lihat. Sampai dia katakan, istriku jatuh cerai. Sekiranya ada sesuatu yang masuk ke dalam perut anak Adam lebih buruk daripada khamar. Kenapa dia berani mengatakan demikian? Yang pertama karena begitu buruk pemandangan yang dia lihat. Yang kedua karena keyakinan dia. Tidak ada yang lebih buruk daripada khamar yang masuk ke dalam perut anak Adam. Sampai dia ke rumah, bertemu dengan istrinya. Ketika sedang bersebelah-sebelahan begitu, dia ceritakan, tadi saya melihat ada seseorang mabuk, ingin menangkap bulan. Begitu buruk pemandangannya, sehingga saya katakanlah, seperti yang telah kita ceritakan tadi. Tiba-tiba istrinya menghindar. Bang, jangan dekatin saya. Sehingga jelas status pernikahan kita. Masya Allah, adik. Enggak bang, tanya sama Imam Malik besok. Maka besok paginya sang anak muda menjumpai Imam Malik. Diceritakanlah, wahai Imam, tadi malam saya berjalan begini sehingga saya mengatakan begini. Bagaimana hukumnya, wahai Imam, antara saya dengan istri saya? Status pernikahan kami bagaimana? Apa dijawab oleh Imam Malik? La alam. Saya enggak tahu. Balik besok. Keesokan harinya menjumpai Imam Malik kembali. Bagaimana wahai Imam, pertanyaan saya kemarin, saya belum dapat jawabannya. Baliklah besok lagi. Hari ketiga baru balik. Apa dikatakan oleh Imam Malik? Istrimu jatuh cerai. Kok bisa wahai Imam? Inni tasaffahtu kitab Allah. Saya buka lembaran-lembaran Al-Quran. Saya dapatkan ternyata tidak ada yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut anak Adam yang lebih buruk daripada harta yang didapatkan dengan transaksi riba. Ternyata makanan yang dibeli dari harta riba masuk ke dalam perut itu lebih buruk daripada khamar. Bagaimana kita tahu riba itu? Bagaimana kita tahu ada qimar, ada perjudian? Bagaimana kita tahu ada gharar di dalamnya? Perlulah kita kepada belajar. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.